Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai sebuah PT. Maaf videonya kepotong. Penelusuran jalan menuju PT Mika Jaya Abadi. Dan kita mulai presentasinya. Jadi hari ini kita sudah bersama owner dari PT Mika Jaya Abadi. Kita perkenalan dulu yuk. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Bapak Indra. Bapak Indra. Kita langsung ke pertanyaannya ya Pak. Kenapa Bapak memilih bisnis ini? Kenapa Bapak memilih membangun perusahaan kayak online gitu, kerja bisnis online? Ya mungkin sekarang ini eranya digital marketing. Untuk bisnis offline kita lihat juga udah semakin berkurang dan kita harus bisa mengikuti zaman. Jadi kita memilih ke bisnis online yang untuk lebih maju ke depannya. Ya karena memang sekarang itu banyaknya lebih banyak belanja di online gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu asal usul Bapak memiliki ide ini apa? Asal usulnya sih sebenarnya ya kita di sini ini kan banyak lihat-lihat juga ya di zaman inilah gitu, segala sesuatunya udah online gitu kan. Orang mau beli makan aja udah pakai online, serba online. Jadi ya dari situ kita ada keinginan untuk ikut di dunia usaha online juga gitu. Solusinya dari situ juga sih, kita mengikuti zaman di era digital ini. Kalau boleh tahu Pak, lokasi perusahaan ini di mana? Di Desa Lelen, Kecamatan Cilengus, Kabupaten Kuningan. Sudah berapa lama Bapak membangun perusahaan ini? Kurang lebih mau 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Mau 3 tahun, masuk ke 3 tahun. Faktor yang mendukung berdirinya bisnis ini apa? Faktor yang mendukung bisnis ini mungkin yang paling pertama itu ketekunan dulu, dan yang kedua mungkin dari tim juga gitu. Jadi kenapa kita bisa berkembang saat ini? Karena kita memiliki partner dan tim yang solid. Akhirnya usaha kita ya bisa dibilang semakin maju lah. Kira-kira manfaat apa yang dapat diperoleh oleh masyarakat sekitar buat orang lain? Ya untuk manfaatnya mungkin dari orang-orang yang mencari pekerjaan susah. Sekarang dengan adanya perusahaan ini ya sedikit membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak bekerja atau orang-orang yang susah mencari kerja. Ya alhamdulillah untuk saat ini kan sudah ada yang bekerja di sini, akhirnya ya bisa menghidupi untuk keluarganya juga dan untuk karyawan sendiri. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi bisnis Bapak ini? Kendalanya? Kalau untuk kendala itu karena kita bermain di online ya, platform yang kita mainkan itu Facebook Ads, TikTok Ads gitu, Google Ads, itu yang kita mainkan. Untuk kendalanya mungkin di saat kita membuat iklan promosi yang overclaim ya, itu yang menjadi kendala. Akhirnya kita diblokir lah sama platform itu, dan akhirnya di situ kita harus berpikir gimana caranya kita bisa melewati hal-hal seperti itu gitu. Dengan promosi kita yang tidak overclaim,
seperti itu. Upaya apa yang Bapak laksanakan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, upayanya mungkin kita terus evaluasi dari apa yang hasil kita kerjakan gitu. Mungkin yang seperti tadi di blokir kayak gitu, di situ kan pasti ada data. Nah di situ kita evaluasi gitu. Mungkin upayanya itu kita evaluasi agar kita bisa melewati hal-hal yang tidak terjadi yang kurang baik. Lalu pengaruh bisnis yang didirikan oleh Bapak terhadap migrasi penduduk, contohnya kayak ada karyawan Bapak dari luar daerah gitu, terus ini tuh low cost apa gimana gitu? Iya, karyawan kita ini alhamdulillah ya, bukan hanya penduduk sekitar aja. Sekarang itu kita ada yang dari luar Kuningan juga, ada yang dari Bandung, ada yang dari Depok, dari luar daerah. Nah, dan di sini itu kos, ada yang ngontrak, sama sih ngontrak sama kos ya. Gitu. Jadi karyawan Bapak di sini ada membantu masyarakat sekitar atau gimana dari karyawannya? Oh, dari karyawan. Iya. Kalau untuk dari karyawan sih mungkin membantu sekitar. Kalau untuk karyawan mungkin lebih bermanfaat sih, membantu sekitar ya. Karena kalau karyawan itu kita butuhkan untuk bekerja. Jadi pertanyaannya itu membantu ya, Iya, membantu masyarakat sekitar ya. Kalau untuk membantu masyarakat sekitar yang kita jawab itu mungkin dari perusahaan. Kalau untuk karyawan mungkin ya bekerja untuk perusahaan mungkin ada sedikit lah gitu untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi, Karena di sini karyawan Bapak banyak ya, jadi otomatis pada bawa kendaraan. Jadi kalau kendaraan tersebut tuh kira-kira mengganggu masyarakat sekitar nggak? kalau menurut saya itu tidak mengganggu, karena kita juga di sini ada disiapkan parkiran juga, parkiran motor, mungkin mobil juga. Mungkin untuk mengganggu sih sepertinya tidak. Kalau misalnya ada yang mau daftar di sini, misalnya mau ikut kerja di sini, Ya, itu minimal lulusan apa Pak? Yang boleh tahu? lulusan SMA, ya SMA. Dan itu kalau kita lulusan SMA ya, itu bekerja biasanya sebagai apa? SMA itu untuk customer service. Kalau untuk admin dan content creator dan yang lain-lain itu lulusan untuk D3. Kuliah, kuliah. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, dalam sebulan itu kayak omset itu berapa ya kira-kira? Kalau ditanya omset sih rahasia itu. Rahasia ya Pak? Takutnya nanti ngiler juga. Selama Bapak membangun bisnis ini pernah mengalami kerugian gitu Pak? Kalau kerugian sih pasti ya, karena kita ini bukan robot ya, gitu ya. Pasti namanya usaha pasti ada untung ada rugi, tapi kalau untuk saat ini dalam mindset saya itu tidak ada namanya rugi gitu. Adanya untung, karena sampai saat ini saya masih jalan gitu. Tapi kalau dari dalam segi perhitungan Iya. ya tetap ada untung ada rugi gitu. Seperti itu. Kira-kira bisnis Bapak ini bakal diturun temurun ke anak atau dialihkan ke siapa? Mungkin
bisa turun temurun ke anak. Karena kenapa saya kerja keras? Karena tujuan saya agar usaha saya ini masuk ke generasi kedua ketiga. Generasi kedua ketiga itu ya anak saya. Jadi saya harus bekerja keras saat ini gitu, nanti masa tua saya tinggal menikmati aja gitu. Biar anak yang nerusin gitu ya. Kalau boleh tahu Bapak udah punya anak berapa, terus umurnya udah berapa nih? Kalau untuk anak saya baru 2. Umur siapa saya? Umur saya 30 tahun. Kalau anak Bapak? Anak umur 3 tahun sama 5 tahun. Cewek? Cewek semua, perempuan semua. Kalau pertanyaan dari Chris gitu aja ya Pak. Paling cuma mintain dong buat motivasi buat anak-anak ya yang Di luar sana yang masih pada nganggur lah, apa yang masih SMA yang baru lulus gitu. Ya, motivasinya terus tekun dan belajar gitu. Karena sampai saat ini pun saya udah menjadi pengusaha, tetap belajar gitu. Apalagi sekarang adik-adik ini yang masih sekolah ya harus terus belajar gitu, dan harus tekun. Itu sih motivasinya seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karyawannya. Ini barang-barang yang sedang dipacking oleh karyawan. Sekian dari kami, terima kasih.